وانشق البحار. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Kita melanjutkan pembahasan kitab Syarhus Sunnah yang ditulis oleh Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala. Kita masuk di poin ke-26 halaman 16. Tony baca Tony. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la haula wa la quwwata illa billah. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala nafa'ana bihi wa bi ulumi subhanahu wa ta'ala. Wasahu wa ta'atu li a'imati fima yuhibbu wa yarda wa man waliya al-khilafata bi ijma'in nasi alaihi wa ridahum bihi fa huwa amirul mu'minina. ولا يحل لأحد أن يبيت ليلة ولا يرى أن ليس عليه إمام برا كان أو فاجرا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فالسمع والطاعة للأئمة فيما يحب الله ويرضاه. Dan Ahlussunnah wal Jamaah itu mereka meyakini untuk as-sam'u mendengar, wa ta'atu taat lil a'immah kepada para pemimpin, fima yuhibbullahu wa yardah, di dalam perkara yang Allah cintai dan ridhoi. Wa man waliyal khilafata bi ijma'in nasi alaihi, maka siapa yang menjadi pemimpin memangku jabatan khilafah dengan ijma'nya manusia, kesepakatan manusia, wa ridhahum dan ridho mereka, fahuwa amirul mu'minin, maka dia adalah pemimpin kaum mukminin. Wala yahillu li ahadin ayyabita lailatan, dan tidak dihalalkan bagi seorang pun untuk bermalam satu malam, wala yara anna laisa alaihi imam, dalam kondisi dia tidak memiliki imam. Barron kana au fajiron, baik imam itu adalah imamnya itu barron, orang yang baik, atau fajiron, atau orang yang fajir, orang yang jahat. Nah, jadi pembahasan ini pembahasan sangat penting sekali dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu tunduk patuh kepada para pemimpin. Dan para pemimpin itu dia nanti diangkat menjadi pemimpin kalau di dalam akidah kita itu dengan satu dari tiga cara. Selama dia itu memangku jabatan menjadi seorang pemimpin, maka kita wajib mentaati. Dengan cara apa dia itu naik menjadi seorang pemimpin? Yang pertama, dengan wasiat pemimpin sebelumnya. Kalau di Saudi itu dinamakan dengan waliyul ahdi. Putra mahkota itu namanya waliyul ahdi, yaitu orang yang diberikan wasiat untuk menjadi pemimpin setelah pemimpin sebelumnya itu meninggal. Seperti ketika Abu Bakar berwasiat kepada Umar. Itu pun setelah Abu Bakar itu diskusi dengan para sahabat, dan Abu Bakar menyerahkan semua urusan kaum muslimin, tapi mereka nggak bisa. Akhirnya setelah itu dipilih Umar bin Khattab oleh Abu Bakar. Kemudian yang kedua, menjadi pemimpin itu yang kedua karena pilihan dari ahlul halli wal aqdi. Jadi ada tim dari kumpulan para ulama, kumpulan orang-orang yang menjadi pemikir, orang-orang tokoh-tokoh, untuk merapatkan di antara mereka siapa yang layak menjadi pemimpin. Seperti ketika Utsman bin Affan diangkat menjadi khalifah. Utsman bin Affan diangkat menjadi khalifah itu Umar tidak mau menetapkan. Ketika beliau ditanya, "Wahai Umar, tetapkan siapa yang akan menjadi pemimpin setelah engkau?" Umar mengatakan, "Enggak, saya tidak layak untuk menetapkan. Tetapi saya akan menentukan siapa saja orang-orang yang berhak untuk rapat." Akhirnya nanti dipilih 6 orang untuk rapat.
Akhirnya dari 6 orang itu 3 orang mundur, dia berlepas diri, tidak mau menjadi pemimpin. Tinggal 3 orang, Abdurrahman bin Auf, kemudian Ali bin Abi Thalib dan Utsman. Setelah itu Abdurrahman bin Auf mengatakan, saya mundur, saya tidak berhak, dan saya tahu saya itu siapa. Kalian berdua manusia terbaik, kalau saya tidak. Tetapi saya nanti akan mendatangi semua para sahabat yang masih hidup. Saya akan tanya kepada mereka siapa yang layak menjadi khalifah. Akhirnya Abdurrahman bin Auf minta waktu 3 hari. Setelah itu beliau keliling ke semua para sahabat untuk bertanya. Ketika sudah 3 hari, maka beliau kumpulkan 2 orang itu. Kemudian beliau mengatakan, Utsman bin Affan, julurkan tangan engkau. Setelah itu dibaiat sama Abdurrahman bin Auf, kemudian Ali ikut membaiat, kemudian semua para sahabat nanti membaiat. Jadi siapa yang merumuskan di sini? Yang merumuskan itu adalah ahlul halli wal aqdi. Apakah DPR MPR itu bisa seperti itu? Mungkin, tetapi mereka sebenarnya bukan ahlul halli wal aqdi versi agama kita. Jadi ini yang kedua. Yang kedua dengan cara dipilih sama ahlul halli wal aqdi. Kemudian ketiga, selain cara itu walaupun zalim, entah bisa dengan cara kudeta militer sampai akhirnya menang, atau termasuk yang ada di negeri kita, pemilu. Termasuk pemilu di mana satu kepala satu suara, sehingga pilihan ulama sama dengan pilihan pelacur di negeri kita ini, sama, selama dia itu orangnya satu, ya dia satu suara. Kan demokrasi kan modelnya seperti itu. Sehingga kalau sudah masuk ke ruang pemilihan, ini ulama, ini wanita pelacur, ini gelandangan, ini pecandu narkoba, sama. Dalam kedudukan pemilihan suara itu sama. Ini zalim. Ini seperti ini zalim. Tetapi kalau memang dia menang dan dia itu diangkat menjadi pemimpin dan punya kekuatan, maka dia wajib kita taati walaupun caranya salah. Kita katakan caranya salah untuk menjadi pemimpin dengan cara yang zalim, tetapi wajib kita taati. Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu mereka memiliki akidah, yaitu mereka itu tunduk patuh kepada pemimpin walaupun zalim. Dan itu ciri akidah mereka. Walaupun mereka itu pemimpin itu zalim, Ahlus Sunnah tetap tunduk patuh. Tapi punya kaidah kita, ketaatan kita kepada pemimpin itu tidak mutlak. Tetapi yang mutlak itu adalah taat kepada Allah dan Rasul. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah. Disebutkan kalimat ati'u. Wa atiiur rasul, dan taatlah kepada Rasul. Diulang lagi kalimat ati'unya. Kemudian ketika bicara masalah ulil amri, tidak disebutkan kalimat ati'unya, tetapi langsung wa ulil amri minkum. Kata para ulama, kenapa untuk Allah dan Rasul di depannya ada kalimat ati'unya? Kata para ulama, karena ketaatan kepada Allah dan Rasul mutlak. Tidak ada pilihan bagi kita. Kalau Allah sudah memutuskan perkara, samina wa ta'na. Sedangkan ketaatan kita kepada ulil amri itu nanti ada 2. Ulil amri yang mengurusi urusan dunia kita, yaitu para pemerintah, pemimpin. Kemudian yang kedua, ulil amri yang mengurusi agama kita, yaitu siapa? Para ulama. Ulama termasuk ulil amri, pemimpin juga ulil amri. Sehingga ulama dan umara. Ketaatan kita kepada ulama dan umara itu sifatnya muqayyadah. Ketaatan yang dikaitkan selama mereka tidak memerintahkan kepada dosa dan maksiat. Kalau mereka itu memerintahkan dosa dan maksiat, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan bagi makhluk dalam bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Jadi Ahlus Sunnah itu taat kepada pemimpin walaupun zalim, selama perintah mereka itu tidak mengandung unsur kezaliman, ke dosa dan maksiat. Kalau mengandung unsur dosa dan maksiat, maka wajib kita itu keluar dari itu. Yaitu kita tidak boleh mentaati, tetapi bukan berarti kita harus mengkudeta. Bukan berarti kita harus melepas ketaatan kita kepada mereka. Dan pemimpin itu di dalam agama kita itu, hatta walaupun dia nggak layak menjadi pemimpin. Kalau kita melihat tentang hadis masalah Irbad As-Sariyah itu, Rasul itu mengatakan ketika memberikan wasiat yang sangat mendalam sampai hati para sahabat bergetar, mata mereka bercucuran air mata.
Setelah itu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kok seakan-akan ini wasiat terakhir, yaitu nasihat terakhir orang yang mau berpisah. Kalau berikan wasiat kepada kita, maka Rasulullah mengatakan, usikum bitaqwallah, saya wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah Ta'ala, wasam'i wa ta'ah, wa in ta'ammara alaikum abdun habasyiyun, dan taat patuh kepada seorang pemimpin walaupun yang memimpin itu budak. Namanya budak nggak layak menjadi pemimpin. Kenapa? Budak itu untuk dirinya saja nggak punya kekuasaan. Budak itu untuk dirinya saja nggak bisa. Kenapa? Karena budak itu milik tuannya. Dia punya harta, semua harta budak itu milik tuannya. Dia saja itu untuk dirinya saja nggak punya kekuasaan, budak itu. Tetapi kalau dia diangkat menjadi pemimpin, wajib taat dan patuh. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa selama ada pemimpin, walaupun pemimpin itu boneka, pemimpin itu cuma boneka, pemimpin itu hanya wayang, ada dalang yang menggerakkan, dia hanya motor, ada mekaniknya yang menggerakkan, tetap kita wajib taat kepada mereka. Dan ketaatan kita kepada pemimpin itu bukan karena kita itu penakut, tidak. Karena Rasulullah sudah mengabarkan bahwa di akhir zaman akan muncul pemimpin-pemimpin yang zalim, qulubuhum qulubus syayatin, hati mereka hati syaitan, fi jusmanil insi, dalam jasad manusia. Rasulullah ditanya, terus bagaimana ya Rasulullah kalau kita mendapatkan pemimpin seperti itu? Maka Rasulullah mengatakan, isma' wa'ati, dengar dan patuhlah. Kalau bertanya, loh terus kalau kita dizalimi terus gimana hak kita itu? Maka Rasulullah mengatakan, fasalullah, mintalah kalian kepada Allah Ta'ala tentang haknya kalian yang dizalimi. Bukan kalian menuntut kepada penguasa, bukan. Ketika penguasa zalim merampas hak kita, bukan kita menuntut kepada penguasa, tapi kita menuntutnya kepada Allah Ta'ala, berdoa kepada Allah Ta'ala. Kalau ditanya terus sampai kapan kita itu sabar dengan kezaliman penguasa, maka Rasulullah mengatakan, hatta talquni ilal haud, sampai kalian nanti berjumpa dengan saya di telaga. Oleh itu apalagi zaman kita ini sekarang di puncak fase keempat. Kita itu sudah di puncaknya, di sangat puncaknya, sudah penghujung lah kita. Sehingga kalau kita lihat tanda-tanda hari kiamat itu sudah sangat kelihatan. Berarti kita zaman kita ini zaman fase yang keempat. Dan fase yang keempat itu zaman di mana pemimpinnya itu sudah paling parah, pemimpin-pemimpin kita itu. Yang mengurusi kaum muslimin itu paling parah. Yaitu dinamakan dengan muluk Jabariyah. Rasulullah menyebutkan bahwa nanti Islam itu akan melewati 5 fase kepemimpinan. Jadi kita nanti akan dipimpin sama 5 fase. Yang pertama dipimpin dengan nubuwah, dipimpin sama Nabi langsung, yaitu Rasulullah menjadi Nabi yang mengurusi kaum muslimin langsung. Rasulullah ini fase pertama. Tapi setelah itu Rasulullah nggak lama, setelah itu Rasulullah meninggal dunia, ganti dengan fase namanya khilafah ala minhaj nubuwah, kekhalifahan yang dibangun di atas minhaj kenabian. Itu Rasulullah menyebutkan secara jelas lamanya berapa tahun? 30 tahun. Al-khilafatu ba'di 30 sanatan. Khilafah setelah saya itu lamanya 30 tahun. 30 tahun kalau kita hitung-hitung pas dengan zaman khilafahnya Hasan bin Ali. Jadi Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan Hasan, sampai akhirnya nanti Hasan turun tahta diberikan kepada Muawiyah, dinamakan tahun Amul Jamaah, tahun persatuan Islam, karena pemimpinnya cuma satu. Itu pas genap 30 tahun, lebih sedikit beberapa hari saja. Setelah itu fasenya bergeser, dari khilafah bergeser nanti menjadi mulukun abud, yaitu pemimpin-pemimpin yang masih kuat memegang Islam, yaitu walaupun ada kezaliman tapi kuat memegang Islam, fihi rahmah, yaitu dalam kepemimpinan itu masih ada rahmat, kasih sayang kepada masyarakatnya. Itu fasenya dimulai dengan zaman Muawiyah, karena Muawiyah itu raja. Muawiyah itu gelarnya raja. Muawiyah bukan khalifah. Muawiyah itu raja. Maka kalau ditanya raja pertama kali siapa? Muawiyah. Karena setelah itu sistem negara itu dibikin dengan sistem kerajaan, bukan khilafah. Terus itu sampai nanti datang ke fase yang keempat, namanya mulukun Jabariyah, pemimpin-pemimpin yang zalim. Dan itu kita rasakan. Maka di fase yang keempat itu pilihannya cuma 2. Saya sering sampaikan di mana-mana, pilihan kita itu cuma 2. Yang pertama, kita sabar dipimpin sama pemimpin yang zalim. Kalau kita tidak sabar, maka nanti akan diganti dengan pemimpin yang lebih zalim. Pilihannya cuma 2, zalim atau lebih zalim. Kalau kita ingin mencari pemimpin yang baik, nggak ada.
Tidak ada. Pilihannya cuma dua, pimpinan itu zalim atau diganti dengan yang lebih zalim lagi. Sampai kapan itu selesai itu? Nanti sampai datang fase yang kelima lagi, yaitu kembali ke awal, al-khilafah ala minhajin nubuwah. Nanti Islam akan dipimpin khilafah lagi di atas manhaj kenabian, yaitu pada zaman Imam Mahdi. Dan itu kita sudah di puncaknya. Kalau kita lihat tanda-tanda di kiamat itu sudah sangat kelihatan. Nah, jadi intinya kita kaum muslimin itu kita wajib taat kepada pemimpin, dan kita harus punya pemimpin. Kita harus punya pemimpin, sampai kata para ulama mengatakan situ nasanatan ma'a imamid zalim. 60 tahun dipimpin sama pemimpin yang zalim itu lebih baik daripada lailatun wahidatun bila imam, daripada satu malam tidak ada pemimpinnya. Dan kita sudah melihat bagaimana kudeta, demikian juga bagaimana kita itu merongrong kekuasaan, semuanya kerusakan. Oleh itu kalau kita lihat disebutkan sama Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, memang taat kepada pemimpin, ini fahami, taat kepada pemimpin itu di zaman salaf masuk dalam ranah khilafiyah, yaitu taat kepada pemimpin yang zalim itu masuk dalam ranah khilafiyah. Para ulama salaf berbeda pendapat bagaimana mereka melawan Hajjaj bin Yusuf. Ada yang memberontak, mengkudeta, walaupun mereka kalah semua, dibantai semuanya sama Hajjaj bin Yusuf. Kemudian perebutan kekuasaan antara Hajjaj bin Yusuf dengan Abdullah bin Zubair. Sehingga apa? Sehingga di zaman salaf itu menyikapi pemimpin yang zalim itu masuk dalam ranah khilafiyah. Tapi kata Syekhul Islam, setelah berjalan waktu, setelah diuji coba bahwa semua pemberontakan, semua kudeta itu nggak ada yang bermanfaat, semuanya mendatangkan kerusakan, nggak ada yang mendatangkan kebaikan sedikit pun. Setelah itu ijma ulama bahwa mengkudeta pemimpin yang zalim itu hukumnya haram, sehingga nanti dimasukkan dalam akidah Ahlussunnah. Nah, paham ya? Bisa dipahami ya? Jadi awalnya masalah memberontak kepada pemimpin yang zalim itu awalnya masuk dalam ranah khilafiyah. Jadi dulu ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Tetapi karena dilihat zaman berlalu dengan kudeta-kudeta yang ada itu nggak ada manfaatnya sedikit pun untuk Islam dan kaum muslimin, akhirnya sepakat ulama bahwa kudeta itu hukumnya diharamkan. Sehingga akidah Ahlussunnah itu apa? Taat atau kepada pemimpin. Pertanyaan, lah terus manfaatnya ijma apa? Wong khilafnya ada kan itu. Maka kita katakan sebagaimana disebutkan sama guru kita Syekhul Hasan, beliau mengatakan bahwa khilafnya itu ada, sehingga kita nukilkan. Boleh nggak kita nukilkan bahwa salaf itu khilaf? Boleh, karena ilmu tidak bisa hilang. Qaul tidak mati dengan bimauti qailihi. Itu kaidahnya itu. Ucapan itu, pendapat itu tidak akan mati dengan matinya orang yang berpendapat. Sehingga walaupun ulama salaf itu sudah pada meninggal dunia, tetap ucapan itu masih ada. Berarti menunjukkan apa? Khilafnya itu masih ada. Khilafnya mereka itu masih ada dan masih kita baca. Tetapi kata guru kita mengatakan, tetapi setelah ada ijma, setelah itu sudah tidak boleh lagi. Sehingga boleh kita nukilkan khilaf salaf, tetapi zaman kita sudah ijma. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Sampai akhirnya nanti ada ijma yang membatalkan ijma sebelumnya. Itu. Jadi kalau zaman kita misalkan ada orang berdalil dengan khilaf, kan ulama salaf khilaf itu, khilaf zaman dulu, sehingga kita melihat khilafnya mereka, kita akui mereka. Tetapi zaman sekarang sudah tidak ada khilaf, maka tidak ada udzur bagi kamu kalau kamu itu mengkudeta. Kalau orang mengatakan, kan saya mengikuti ulama salaf, ya nggak boleh. Dalam masalah ini sudah ditutup, pintu khilaf sudah ditutup dengan ijma. Dengan ijma, maka ijma itu manfaatnya itu apa? Untuk setelah ijma, bukan sebelum ijma. Gimana, paham tergambar ya? Jadi ijma itu tujuan, manfaatnya apa ijma itu? Manfaatnya untuk masalah setelah ijma. Setelah ijma, maka sudah ditutup pintu, sudah selesai. Nggak ada lagi orang yang ijtihad lagi dalam bab ini. Sehingga siapa saja yang menukilkan bolehnya mengkudeta dengan dasar dalil ulama salaf, sudah tertutup, nggak boleh. Kenapa? Karena sudah ada ijma yang menutup pintu itu. Tetapi ijma tidak membatalkan khilaf di awal. Bisa dipahami ya? Bisa dipahami kan? Jadi ijma itu tidak bisa membatalkan khilaf yang sudah terjadi. Kenapa? Karena orang itu mati, pendapatnya nggak mati, nggak bisa dibatalkan. Tidak bisa dibatalkan. Ijtihad pun tidak bisa membatalkan ijtihad. Tidak bisa. Tapi ijma itu manfaatnya untuk yang setelahnya.
Sehingga orang-orang setelah ijma itu diakui, maka setelah itu tidak ada lagi nanti orang yang memberontak kepada penguasa. Dan itu disebutkan sama guru kita, yaitu masalah ini di kitab Tafjirat, beliau menyampaikan seperti itu. Iqra. Ahsanallahu ilaikum. Wal hajju wal ghuslu ma'al imami madin wa salatul jumu'ati wa khalfahu wa yusalli ba'da 6 raka'atin yafsilu baina kulli raka'atayn hadza qala Ahmad bin Hanbal. Wal hajju wal ghuslu ma'al imam madin. Madin itu kenapa kok dia kasrah? Ini nama kasrah. Aslinya apa ini? Nah, dia itu sebagai khobar marfu. Wal hajju wal ghazwu ma'al imami madin. Haji dan berjihad bersama pemimpin akan terus ada sampai hari kiamat. Wa sholatul jumu'ati bisa dibaca jumu'ati bisa dibaca jum'ati. Didhamahkan mim dan disukunkan minnya. Wa sholatul jumu'ati khalfahum jaizatun. Boleh sholat Jumat di belakang mereka. Wa yusalli ba'daha 6 raka'atin. Kemudian sholat setelahnya 6 raka'atin, 6 rakaat yafsilu baina kulli raka'ataini. Setiap 2 rakaat dipisah, setiap 2 rakaat nanti dipisah. Hakadza qala Ahmad bin Hanbal. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi intinya haji kemudian jihad itu syiar agama yang paling besar. Maka ketika itu menjadi syiar agama yang paling besar, kita itu harus satu bendera. Tidak boleh kita itu memiliki banyak bendera dalam berjihad. Kenapa? Karena banyaknya bendera dalam jihad yang ada cuma keributan setelah itu. Seperti yang terjadi di negeri-negeri sekarang lah itu. Di Timur Tengah, di mana mereka dulu bersatu untuk menggulingkan pemerintah yang sah. Dinamakan dengan Rabiul Arab. Istilahnya mereka namanya Rabiul Arab. Atau kalau di istilahnya itu namanya Arab Spring, yaitu mereka melengsarkan pemimpin diktator Arab. Seperti di Yaman, Ali Abdullah Saleh lengser, mati, sampai dibunuh juga. Kemudian Saddam Hussein, kemudian Khadafi, Muammar Khadafi, kemudian Husni Mubarak, kemudian yang masih ada dan masih kuat, Bashar Assad. Itu semuanya karena kudeta. Karena kudeta. Nah, kudeta ini sekarang dulu mereka bersatu untuk mengkudeta negara. Ketika sudah mati pemimpinnya, apa yang terjadi? Setiap bendera merasa dirinya paling benar. Akhirnya apa? Setelah itu bantai-membantai di kalangan mereka sendiri, perang saudara. Dan mereka tidak adu domba, memang itu diadu domba sama musuh-musuh kita. Sehingga apa? Perang saudara antara muslim ini, kelompok ini dengan kelompok ini memang disenjatai sama orang-orang kafir. Ketika kita disibukkan dengan peperangan di atas sama kita, akhirnya minyak buminya diambil sama mereka diam-diam. Dan yang lainnya itu terjadi di mana-mana. Di Mesir dia seperti itu, di Yaman dia seperti itu. Di Yaman dia perang sampai sekarang nggak selesai itu, antara Syiah dengan Sunni. Terus setelah perang apa yang terjadi? Minyak bumi terbesar di dunia diambil. Yaman itu yang paling besar, masih besar itu di Yaman, kan di Yaman belum dibuka minyak buminya. Demikian juga yang lainnya seperti itu. Sehingga kita katakan urusan besar seperti jihad, haji itu tidak boleh pakai banyak bendera. Terus bersama siapa? Harus bersama pemimpin, walaupun pemimpin itu zalim. Walaupun pemimpin itu ada, kata Syekh Utsaimin mengatakan nau'ul bid'ah, ada sedikit bid'ahnya dalam diri pemimpin. Tidak ada masalah. Kenapa? Karena tujuan kita untuk menyatukan barisan kaum muslimin. Demikian juga musim haji. Musim haji nggak boleh, setiap orang menetapkan sendiri nggak boleh. Utsman bin Affan ketika zaman itu, beliau ketika musim haji, beliau beristihad. Karena melihat kaum muslimin besar sekali waktu itu, sehingga mereka itu datang ketika musim haji berkumpul dengan perkumpulan yang besar. Akhirnya di Mina beliau itu takut. Kalau sholat seperti Rasulullah dan Abu Bakar dan Umar, takut. Yaitu sholatnya itu 2 rakaat kan, zamannya Rasulullah, Abu Bakar, Umar, dan awal zaman Utsman juga seperti itu di Mina. Akhirnya beliau itu punya istihad, kalau saya takut nanti kalau saya sholat 2 rakaat, duhur, asar 2 rakaat, nanti mereka pulang, nganggep sholat duhur, asar itu cuma 2 rakaat. Akhirnya beliau istihad untuk sholat duhur, asar itu digenapkan menjadi 4. Bid'ah nggak? Bid'ah. Baru, karena nggak pernah dijalankan zaman Rasulullah, Abu Bakar, Umar nggak pernah. Sampai Abdullah bin Mas'ud keras sekali.
Saya belum mengatakan saya sholaitu wara'an Nabi, saya sholat di belakang Rasulullah, Abu Bakar, Umar, dan di sodron min khilafati Uthman, di awal khilafahnya Uthman, sholatnya dua-dua. Dan saya tidak melihat ini kecuali perkara yang mungkar gitu, sholatnya 4 rakaat. Tapi akhirnya beliau pun sholat tetap di belakang Uthman. Sampai akhirnya beliau ditanya, wahai Abdullah bin Mas'ud, Anda tadi mengatakan seperti ini, kok Anda juga sholat di belakangnya Uthman? Maka beliau mengatakan, innal khilafah syarr, sesungguhnya perpecahan, perbedaan itu jelek, apalagi bagi orang awam. Setelah itu beliau mengatakan, dan saya berharap 4 rakaat yang saya jalankan bersama Uthman itu di hadapan Allah seperti 2 rakaat yang saya kerjakan bersama Rasulullah, Abu Bakar dan Umar, yaitu raka'ataini maqbulataini, 2 rakaat yang nanti akan diterima sama Allah Ta'ala. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan tidak boleh kita itu dalam masalah-masalah yang besar ini kita itu berpecah belah. Maka itu ketika di Saudi pun seperti itu. Ketika musim haji itu ada majelis sendiri yang berhak untuk berfatwa. Nggak boleh setiap orang pendapat pribadi, nggak boleh. Utsaimin itu ketika musim haji, terkadang kan beliau haji. Nanti beliau ditanya sama orang, Syekh bagaimana hukum seperti ini? Maka beliau mengatakan, saya nggak layak untuk menjawab karena ini urusan pribadi, saya nggak boleh. Kalau mau bertanya, tanya sama pemerintah. Pemerintah sudah punya orang yang berhak untuk menjawab. Sehingga tidak semuanya berfatwa sendiri-sendiri, nggak boleh. Zaman sahabat, zaman tabi'in itu, jadi setiap zaman itu ada orang yang berhak untuk memutuskan di semua permasalahan yang ada di haji. Itu ada. Seperti misalkan ketika zaman tabi'in, siapa orang yang berhak untuk berfatwa? Cuma satu, Atha bin Abi Rabah, ulama tabi'innya Mekah. Sehingga cuma beliau yang bicara, yang lain nggak boleh. Yang lain tidak boleh, supaya tidak memiliki banyak perpecahan. Wa sholatul jumu'ati khalfahum jaizah, dan sholat Jumat di belakang mereka itu boleh. Sholat Jumat di belakang mereka itu boleh. Bahkan walaupun pemimpinnya itu zalim sekalipun, boleh. Bahkan ketika Hajjaj bin Yusuf menjadi penguasa waktu itu sampai bisa menggulingkan Abdullah bin Zubair di Mekah dan Madinah. Hajjaj bin Yusuf itu, dia itu ketika menjadi pemimpin, dia itu kalau khutbah Jumat, dia itu orang yang fasih dalam bicara, tapi beliau itu orangnya kidal. Kalau ngomong itu, ngomong R nggak bisa, tapi orangnya fasih kalau ngomong itu. Sehingga apa? Dia khutbah mencari kata yang nggak ada R-nya. Saking hebatnya dia, ahli bahasa. Jadi semua kata nggak ada R-nya kalau khutbah itu, karena dia kidal, ngomong R-nya nggak bisa. Dan dia itu kalau khutbah Jumat itu, yang menghentikan khutbah itu azan asar. Jadi kalau azan asar baru berhenti. Terus bagaimana sikap para sahabat, para tabi'in yang hidup di waktu itu? Mereka tetap duduk di situ, mereka tetap sholat di belakang Hajjaj. Cuma nanti terus apa yang mereka kerjakan? Nanti disebutkan sama Muhammad. Mereka sholatnya itu, mereka itu sholat duhur, tapi duduk. Mereka itu sholat duhur, jadi duduk dengan khutbahnya Hajjaj, tapi mereka itu sholat duhur dengan menggerakkan kepala sedikit, tapi mereka sholat, kayak nanti disebutkan sama Imam Ahmad. Tetapi apa? Ketika Hajjaj itu sholat Jumat di waktu asar, tetap para sahabat dan para tabi'in mereka ikut di belakangnya. Kenapa? Karena supaya kaum muslimin itu tidak terpecah belah, apalagi dalam masalah kekuasaan seperti ini. Wa yusalli, jika seandainya Hajjaj saja, kalau kita membaca nanti masalah Hajjaj bin Yusuf di kitab yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi, Syiar Alamun Nubala, nanti kita akan mendapatkan bahwa ulama salaf itu saja sampai mereka khilaf kafirnya Hajjaj itu sudah sampai kafir atau tidak ada. Saking parahnya dia, kezalimannya luar biasa dahsyat. Ka'bah saja dijebol. Abdullah bin Zubair itu ketika lari ke dalam Ka'bah minjan itu kayak di meriam sampai roboh bangunan Ka'bah. Dan banyak ulama yang dicincang sama dia. Dan nggak main-main itu. Sampai dia ketika pulang ke Irak, dia naik ke atas mimbar untuk dia itu ucapan pertama menjadi pemimpin di sana itu, kata beliau, siapa yang keluar setelah sholat isya, penggal lehernya. Setelah itu turun. Akhirnya dicoba sama mereka masyarakat, coba dikeluarkan orang-orang tua. Keluar setelah isya, akhirnya ditangkap sama polisi, bawa ke Hajjaj, bagaimana hukum penggal lehernya semua. Sehingga zalimnya luar biasa Hajjaj ini. Sampai ulama khilaf, apakah dia itu sudah sampai tingkatan kafir atau tidak. Tapi walaupun sudah sampai seperti itu, tetap mereka, para ulama salaf kita itu sholat di belakang Hajjaj. Sholat di belakang Hajjaj. Bahkan Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas yang masih hidup, beliau membaiat Hajjaj bin Yusuf. Bukan karena mereka itu penakut, pengecut, bukan. Tetapi karena itu
yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul. Pernah juga Hasan Al-Basri itu ketika ketemu dengan orang-orang yang berkumpul untuk menggulingkan Hajjaj bin Yusuf. Ada pasukan perang waktu itu berkumpul untuk menggulingkan Hajjaj bin Yusuf, dicegat sama para ulama, para sahabat, para tabi'in mencegat, jangan. Apakah Anda tidak tahu bagaimana kezaliman Hajjaj? Tahu, kita faham sekali kezaliman Hajjaj. Tapi Hajjaj bin Yusuf bagi kalian itu ibaratnya satu dari tiga kemungkinan. Yang pertama, Hajjaj bin Yusuf itu musibah yang Allah turunkan kepada kalian, kayak musibah alam lah, kayak bumi meletus, tsunami. Kalau kita menghadapi musibah seperti, nggak bisa kita lawan dengan pedang, nggak bisa gitu. Tidak bisa. Terus dilawan dengan apa? Kita lawan dengan kesabaran. Caranya cuma sabar. Atau yang kedua, Hajjaj itu sebagai azab bagi kita karena dosa-dosanya kita kerjakan. Maka kalau dia azab karena dosa kita, caranya cuma satu, bertaubat kepada Allah Ta'ala. Kalau dia itu sebagai musibah, atau dia itu sebagai musibah yang memang Allah itu timpakan kepada kita karena Allah ingin membersihkan dosa-dosa kita itu, ya sudah, kita sabarkan itu gitu. Akhirnya mereka tidak mau dinasihati seperti itu. Akhirnya mereka keluar mengkudeta Hajjaj, dan rupanya mereka kalah, semuanya dipenggal lehernya sama Hajjaj semua. Sehingga intinya tetap kita itu sholat Jumat di belakang mereka itu boleh. Wa yusalli ba'daha sitta raka'atin yafsiru baina kulli raka'ataini. Terus caranya bagaimana nanti sholatnya itu? Yaitu itu nanti sebutkan sama Imam Ahmad. Iqra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mu'allif rahimahullah ta'ala, wal khilafatu fi Quraisy. Khilafah yang menjadi khilafah itu harus dari Quraisy. Ila an yanzila Isa bin Maryam, sampai nanti akhirnya turun Nabi Isa alaihi salam. Kemudian nanti kepemimpinannya itu dipegang sama Imam Mahdi dari Quraisy. Kemudian nanti setelah itu Imam Mahdi meninggal dunia, Isa nanti yang mengurusi kaum muslimin itu Isa. Sampai nanti akhirnya Nabi Isa itu beliau pergi ke Mekah, kemudian sholat bersama kaum muslimin, melaksanakan ibadah haji, sampai akhirnya nanti Nabi Isa itu meninggal dunia di sana, di Madinah. Kemudian sebagian riwayat, walaupun lemah riwayat itu, dia itu dikuburkan nanti di sebelah kuburnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-imami min a'immatil muslimin fa huwa kharijiyun qad syafa'a al-muslimin wa khalafa athara wa mitatuhu mitatun jahiliyah. Qala mu'alifu rahimahullah ta'ala, wa man kharaja an imamin min a'immatil muslimin, siapa yang memberontak keluar dari ketaatan, dia tidak punya ketaatan dari imam kaum muslimin, fahuwa kharijiyun, maka dia itu seorang khawarij. Walaupun nanti khawarij itu, jadi kalau kita belajar masalah firqah, nanti setiap firqah itu punya usul, punya ADART yang menjadi standarisasi mereka. Dan biasanya nanti usul mereka itu nggak ada khilaf di antara mereka, sampai akhirnya nanti ulama mengatakan siapa yang mengatakan ini berarti khawarij, karena itu menjadi usul mereka. Nah nanti khawarij itu ada beberapa usulnya khawarij, yang siapa mengatakan seperti itu maka dia masuk dalam usulnya khawarij. Seperti di antaranya apa? Wajibnya memberontak kepada penguasa yang zalim. Ini termasuk usulnya mereka. Tapi mereka sepakat nggak? Itu pun khilaf di antara ulama, apakah mereka itu satu kata dalam bab ini. Kemudian yang kedua, di antara usulnya mereka itu takfir al-usah, mereka mengkafirkan pelaku dosa dan maksiat. Maka siapa yang mengkafirkan pelaku dosa dan maksiat, maka dia khawarij, karena dia mengikuti usulnya khawarij. Kemudian memberontak. Pertanyaan, nah terus bagaimana kalau demo? Demo, kita katakan demo bukan masuk dalam khawarij, sehingga tidak sembarangan kita katakan orang yang demo itu khawarij. Kenapa? Karena demo itu masuk dalam sistem negara, dibolehkan dalam negara itu, sehingga bukan memberontak. Orang demo kan bukan memberontak kan itu. Tapi demokrasi itu diantara sistemnya itu ada demo. Itu kan untuk menyampaikan aspirasi. Sehingga berarti menunjukkan apa? Sistem demo itu sistem yang dilegalkan di dalam negara dengan sistem demokrasi itu. Terus bagaimana kalau dengan ada orang yang demo itu, mereka kita juluki khawarij? Enggak bisa. Kenapa? Karena khawarij itu bukan masalah demonya. Demonya itu kan mereka ingin menyampaikan aspirasi itu. Tapi kalau sudah sampai tingkatan mengkudeta, nah, tingkatan mengkudeta, apalagi sampai mewajibkan mengkudeta pemimpin yang zalim, maka khawarijnya di sini. Tapi kalau kita juluki orang yang demo itu khawarij, enggak, bukan seperti itu. Jadi kita menjuluki khawarij itu bukan karena cuma sekedar
ada bersama sedikit, bukan, itu sampai usulnya tidak gitu. Sehingga ulama itu nggak main-main. Makanya kalau kita belajar kitab namanya Kitabul Firaq, kitab ulama-ulama yang menyebutkan masalah firqah itu nanti akan dibahas usul-usulnya firqah. Khawarij itu apa, Asy'ariyah itu apa, Mu'tazilah itu usulnya apa, ini itu apa. Dan itu pun kata Syafi'i belum mengatakan, setelah menyebutkan masalah usul-usul ini, Syafi'i mengatakan, dan orang yang dia itu mengikuti cuma satu usul saja, cuma satu pendapatnya kok sesuai dengan usulnya Khawarij, walaupun dia itu secara manhajnya bukan manhajnya Khawarij, dia tidak bisa kita juluki sebagai orang Khawarij. Dia kita katakan, kamu dalam bab ini mengikuti Asy'ariyah, mengikuti Mu'tazilah, tapi tidak bisa kita langsung katakan antum Mu'tazilah, antum Khawarij, nggak bisa. Kenapa kata Syafi'i? Orang dijuluki Mu'tazilah, dijuluki Khawarij, harus dia itu iltizam kepada usulnya firqah itu. Iltizamnya itu yang paling penting, itu iltizam. Dia itu memang mengikuti manhajnya atau usulnya mereka gitu. Tapi kalau pendapat kita kok tiba-tiba sama dengan Khawarij, enggak. Tidak bisa kita katakan dia menyimpang dalam bab itu, tetapi untuk dijuluki sebagai Khawarij nggak bisa. Sehingga hati-hati. Jangan gara-gara misalkan orang demo, kemudian orang misalkan mencela penguasa di depan umum, wah Khawarij ini. Masalah mencela penguasa di depan umum itu khilafiyah di antara para ulama, muktabar khilafnya itu. Syekh Mukbil saja itu sering mengkritik penguasa di ceramah-ceramah beliau. Sampai terkadang menjuluki Majlis Nuwab itu, mereka bukan majlis dabab mereka itu. Dawab mereka itu, yaitu para penunggang binatang mereka itu, bukan majelis nuwab lagi mereka itu, dan yang lainnya. Keras sekali Syekh Mukbil itu. Kenapa Syekh Mukbil seperti itu? Karena beliau mendhaifkan riwayat siapa yang melihat dari pemimpinnya kesalahan, maka ambil tangannya dinasihati 4 mata. Itu ada riwayat seperti itu. Syekh Mukbil mengatakan itu hadisnya dhaif. Sehingga boleh menasihati pemimpin di depan umum, nggak ada masalah itu. Karena riwayat yang mengatakan menasihati pemimpin itu 4 mata, itu hadisnya lemah. Itu kalau kata Syekh Mukbil. Sehingga pemasuk dalam bab nanti termasuk yang yaitu kebaikan itu kan, dia itu mendakwahkan kepada pemimpin ucapan yang walaupun berat bagi dia itu bisa disampaikan. Maka itu jangan tergesa-gesa lah kita itu menjuluki orang dengan Khawarij, dengan Murji'ah, dengan Asy'ariyah. Enggak terlalu mudah gitu, bahaya gitu. Kalau kita menjuluki seperti ini berarti kita itu bahaya, karena kita itu kalau menjuluki seperti itu, kita itu sudah menyangkut masalah harga diri seseorang. Ya. Jadi harus tahu dulu antum menjuluki seseorang Khawarij itu kenapa gitu. Usulnya apa gitu. Oh, karena orang itu nggak jenggotan gitu. Masya Allah, nggak jenggotan saja itu menjadi orang Asy'ariyah, Sufi dan yang lain. Allahu Akbar gitu. Enggak seperti itu kan. Masalah jenggot mana, apakah itu menjadi usulnya Sufiyah gitu. Enggak gitu. Zikir berjamaah, orang pakai tasbih Sufi dia itu. Masya Allah itu. Enggak ada namanya usulnya Sufi itu. Usul pondasi akidahnya mereka itu zikir pakai tasbih, enggak ada gitu. Memang bid'ah iya gitu. Kita katakan bid'ah, tapi untuk mengatakan dia itu Sufi gara-gara itu dhalim gitu. Itu dhalim. Kalau orang mengatakan, tapi kan orang Sufi mengatakan seperti, bukan hanya Sufi, Hindu saja ngamalkan seperti itu kan gitu. Ya, berarti apa? Dia Sufi ke Hindu-Hinduan kan berarti kan itu. Ya kan? Jadi terlalu gegabah gara-gara oh ini kan cirinya mereka. Ciri apa? Maksudnya ciri apa itu? Pakaiannya ciri apa gitu? Nggak bisa kita itu menghukumi karena seperti itu. Zahirnya nggak bisa itu. Anda ketika mengatakan oh si fulan itu Sufi, si fulan itu Asy'ariyah, si fulan itu karena dia punya usul. Setiap kelompok itu punya ADART yang mereka sepakati itu. Kalau dia itu iltizam kepada ADART itu baru kita sifati. Kalau tidak, enggak. Begitu terkadang fatwa ulama-ulama kita itu ya terkadang namanya manusia itu terkadang jatuh. Syekhul Islam jatuh dalam masalah yang besar sekali, nggak main-main itu. Sampai banyak juga ulama yang membantah keras seperti Imam Son'ani dan yang lainnya. Beliau mengatakan bahwa neraka jahanam itu tidak kekal. Tapi beliau tidak sampai mengatakan surga. Beliau cuma mengatakan neraka. Yang mengatakan neraka dan surga dua-duanya itu Jahmiyah. Dan itu nggak main-main itu. Pendapat yang mengatakan surga nggak kekal, neraka nggak kekal itu nggak main-main itu. Tapi apakah bisa kita katakan oh Syekhul Islam itu Jahmiyah? Nggak bisa gitu. Beliau dalam masalah ini memfatwanya keliru, tapi usulnya beliau bukan usulnya Jahmiyah. Beliau adalah orang yang paling keras membantah Jahmiyah. Cuma beliau punya ijtihad yang keliru, dan itu semua orang seperti itu. Pasti punya kekeliruan. Maka itu Syalbani ketika beliau mentahqiq kitab yang ditulis oleh Imam Son'ani ketika membantah Syekhul Islam itu, Syalbani mengatakan di awalnya itu, dari sini baru saya
Ingat tentang ucapan para ulama-ulama kita seperti Imam Malik mengatakan, kullun nas yukhadu qawluhu wa yutrak. Setiap orang itu ucapannya bisa diambil, bisa ditolak kecuali Rasulullah. Syekhul Islam setingkat seperti itu, orang yang paling keras membantah bidah, itu pun jatuh dalam masalah yang besar dan gak main-main itu. Yaitu tentang masalah bahwa neraka itu tidak kekal. Walaupun Syekhul Islam ucapannya banyak dalam bab itu. Imam Ibnu Qayyim banyak juga ucapannya itu. Tetapi tetap ucapan itu ada di diri mereka berdua. Walaupun nanti kita husnudzon sama mereka berdua kepada Imam Ibnu Qayyim dan Syekhul Islam, kita katakan semoga ucapan terakhir mereka berdua itu, mereka mengatakan seperti akidah Ahlussunnah yang mengatakan surga dan neraka itu kekal dan abadi. Tapi apa? Cuma mengatakan semoga, mudah-mudahan. Tapi untuk memastikan pasti, wallahu alam. Karena kita untuk mengatakan itu ucapan yang awal dan akhir itu nggak mudah. Imam Ibnu Qayyim itu dalam kitabnya, misalkan kitab Hadil Arwah ila Biladil Afrah, beliau banyak halaman menguatkan pendapatnya Syekhul Islam yang mengatakan neraka tidak kekal. Tapi nanti dalam kitab Nuniyahnya beliau mengatakan bahwa neraka itu termasuk makhluk yang dikekalkan sama Allah Ta'ala, seperti surga, bidadari dan yang lainnya. Nah, terus mana yang benar? Kita katakan ya mudah-mudahan ucapan Imam Ibnu Qayyim yang mengatakan bahwa neraka itu kayak surga, kekal dan abadi, mudah-mudahan itu yang paling akhir. Itu yang paling akhir, sehingga beliau sudah bertobat dalam masalah ini. Tapi itu pun cuma kita katakan la'alla yatub, seperti yang sering dikatakan sama Syekh Mubil, kemudian juga Syalbani juga sering seperti itu. Maka tidak boleh sembarangan kita itu sekedar orang itu benci sama gue, oh antum khawarij ini masalah, nggak bisa. Jadi jangan terlalu bermudah-mudahan dalam menghukumi orang, karena menghukumi orang itu bahaya. Kalau kita keliru sedikit, fatal akibatnya. Qad syaqqa asal muslimin, siapa yang dia itu memberontak kepada penguasa, maka dia itu telah mematahkan persatuan kaum muslimin. Wa khalafal athar, dan dia telah menyelisihi atharnya para salaf kita. Wa mitatuhu mitatun jahiliyah, dan dia mati dalam kondisi jahiliyah. Mati dalam kondisi jahiliyah itu berarti dia kafir enggak? Tidak. Dia itu matinya Islam, cuma dia itu matinya kayak kebiasaan orang Arab jahiliyah yang mereka itu nggak punya pemimpin. Arab jahiliyah itu punyanya qabilah. Setiap qabilah, mana pemimpinnya di Arab? Nggak ada. Arab itu nggak punya pemimpin, sehingga negeri Arab itu sampai dari dulu sampai zaman Rasulullah itu lemah. Arab itu nggak dianggap. Kenapa? Karena nggak punya kerajaan. Hidupnya mereka itu di atas qabilah-qabilah yang kecil-kecil gitu. Maka siapa yang dia itu mati nggak punya pemimpin, bait kepada pemimpin, dia itu mati kayak kondisinya orang Arab jahiliyah nggak punya pemimpin gitu. Ya, paham ya? Jangan langsung, oh berarti kamu kafir itu gara-gara nggak punya pemimpin. Enggak. Tidak. Kenapa? Karena Fatimah itu, beliau pun meninggal dunia belum membaiat Abu Bakar. Fatimah itu. Ya, padahal ya kisahnya itu karena masalah warisan. Ini masalah warisan. Fatimah tidak membaiat sampai meninggal. Setelah meninggal, Ali waktu itu juga nggak membaiat karena Ali sama Fatimah. Tapi setelah itu Ali bin Abi Thalib membaiat kepada Abu Bakar. Tapi Fatimah meninggal dalam kondisi nggak membaiat Abu Bakar. Kalau seandainya kita katakan seperti itu, berarti dia termasuk mitatan jahiliyah. Enggak. Ya, walaupun memang dalam masalah ini Abu Bakar lebih benar ijtihadnya. Kenapa? Karena ada dalil yang khusus tentang masalah pembagian warisan untuk Rasulullah. Ada kaidah umum. Kaidahnya itu ya siapa alhiqul faraidu bi ahliha, yaitu pembagian warisan itu berikan kepada orang yang berhak mendapatkan, yaitu dinamakan dengan ahlul furud dulu. Ahlul furud itu apa? Kalau kita belajar warisan, ahlul furud ya, belajar warisan ya? Apa? Muhimi, ahlul furud itu apa? Ashabul furud, orang yang mendapatkan bagiannya pasti, setengah, sepertiga, seperenam, pasti. Itu namanya ahlul furud, ashabul furud. Jadi Rasulullah mengatakan alhiqul faraid bi ahliha, yaitu berikan faraid itu, yaitu warisan itu kepada orang yang berhak mendapatkan, yang sudah ditetapkan sama Allah Ta'ala, yaitu ahlul furud. Fama baqiya, kalau tersisa, fali aula rajulin dzakarin, berikan kepada laki-laki, anak laki-laki yang paling dekat. Laki-laki yang paling dekat itu namanya apa? Asobah. Namanya asobah. Beda nggak antara furud dan asobah? Beda. Kalau furud bagian tetap, anak perempuan setengah, itu namanya furud.
Kalau anak laki-laki bagiannya berapa? Nggak ada bagiannya. Bagiannya dia ngambil sisa dari ashabul furud. Nah, kaidahnya berarti apa? Berarti kalau ada orang meninggal dunia, harta warisannya harus diberikan kepada ahli waris. Itu kaidah umum. Kaidahnya seperti itu. Tapi ada kaidah khusus yang itu milik Rasulullah. Rasulullah mengatakan, nahnul anbiya lam nuwarris. Kami para nabi itu tidak mewariskan. Ma taraknahu shadaqah, yang kami tinggalkan semuanya sedekah di jalan Allah Ta'ala. Ini seperti hukum khusus terhadap masalah umum yang berlaku hanya untuk Rasulullah, para nabi dan rasul. Di sinilah terjadi perbedaan antara Abu Bakar dengan Fatimah. Fatimah memahami tetap Rasulullah itu ke dalam kaidah umum tadi, sehingga Rasulullah meninggal dunia, ya warisannya harus dibagi kepada ahli warisnya. Lah, Fatimah termasuk ahli waris, sehingga dia menuntut bagian warisannya. Rasulullah ada beberapa warisan seperti tanah di Khaybar dan beberapa warisan ada, sehingga Fatimah menuntut, ini warisan saya kan itu. Abu Bakar mengatakan, wahai Fatimah, Rasulullah itu sudah mengatakan seperti itu, sehingga saya tidak akan memberikan kepada kalian. Semuanya kita ambil sebagai harta negara. Akhirnya disitulah terjadi perbedaan. Sampai akhirnya Fatimah itu istrinya ngambek, tidak mau baiat sama Abu Bakar, bahkan tidak pernah berjumpa dengan Abu Bakar setelah itu. Tapi rupanya Fatimah itu nggak lama, 6 bulan setelah Rasulullah meninggal dunia, Fatimah itu meninggal dunia. Ketika meninggal dunia, tidak ada kekuasaan bagi Ali lagi, karena di situ itu lebih kuat Fatimah daripada Ali, karena Fatimah putrinya Rasulullah, lebih didengar sama banyak orang daripada Ali. Setelah itu mulailah islah dengan Abu Bakar. Setelah itu dipanggil Abu Bakar ke rumahnya Ali, kumpul semua ahlul bait di situ. Setelah itu intinya apa? Mempertanyakan mana warisan kita gitu. Nah, hanya setelah selesai ngomong semua, Abu Bakar mengatakan, Ali, sudah selesai, apakah ada yang diomongkan lagi? Enggak, sudah. Kalau sudah selesai, kemudian cerita panjang lebar itu. Demi Allah, tidak ada manusia yang paling saya cintai kecuali Rasulullah SAW. Dan demi Allah, kerabatnya beliau, ahlul baitnya beliau lebih saya cintai daripada ahlul baitnya saya. Dan demi Allah, saya lebih suka menyambung hubungan dengan keluarganya Rasulullah daripada keluarga saya sendiri. Setelah itu dia mengatakan, tapi tetap sabdanya Rasulullah lebih saya cintai daripada keluarganya beliau. Rasulullah sudah mengatakan, ma taraknahu shadaqah, yang kami tinggalkan semuanya sedekah di jalan Allah Ta'ala. Akhirnya setelah itu ketika Abu Bakar banyak bicara masalah ini, nasihati, akhirnya mereka baru bisa menerima. Ketika menerima, setelah itu baru akhirnya nanti Ali bin Abi Thalib itu membaiat Abu Bakar di situ. Kemudian nanti diumumkan baiatnya itu di sholat jamaah. Ketika sudah dibaiat, yaitu Ali mengumumkan baiatnya kepada Abu Bakar, akhirnya semua para sahabat bergembira. Kenapa bergembira? Karena pemimpin itu cuma satu, dan semua orang tidak ada yang lepas dari baiat, semuanya membaiat khalifah. Jadi maksudnya berarti menunjukkan apa? Maksudnya mitatun jahiliyah bukan berarti orang itu kafir, jahiliyah itu kafir, bukan. Tetapi maksudnya jahiliyah itu, mitatun jahiliyah itu dia mati kayak kebiasaan orang Arab jahiliyah yang mereka itu tidak punya pemimpin. Itu loh. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala, wala yahillu qitalu sultan, tidak dihalalkan untuk memerangi pemimpin, walal khuruju alaihi wa injara, demikian juga untuk memberontak kepada mereka walaupun mereka itu zalim. Wa dzalika liqauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Abi Dzar al-Ghifari, sebagaimana Rasulullah bersabda kepada Abu Dzar al-Ghifari, isbir wa in kana abdan habasyian, walaupun dia itu budak Habasyah. Budak itu dia boneka, dia itu kayak wayang, ada tuan yang menggerakkan dia, tetap kita wajib taat kepada dia. Wa qaulihi lil ansar, demikian juga sabdanya Rasulullah kepada orang Ansar, di mana Rasulullah mengatakan, nanti wahai orang Ansar akan datang atharah wa umurun tunkirunaha, yaitu akan ada egoisme dari para pemimpin. Orang Ansar itu coba kita lihat tuh, Masya Allah, orang Ansar kalau kita lihat luar biasa mereka itu, perjuangan orang Ansar itu luar biasa. Orang Ansar itu tuan rumah, dia yang punya Madinah. Sedangkan Quraisy itu pendatang. Para sahabat itu kan pendatang kan itu. Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali semuanya pendatang semua kan itu. Tapi subhanallah itu ketika sampai ke Madinah yang menjadi pemimpin para pendatang, dan orang Ansar nggak punya bagian sedikit pun dari kepemimpinan. Tapi apa? Mereka itu yang mencari, mereka masuk Islam itu bukan untuk itu gitu. Hebatnya mereka itu. Walaupun mereka itu awal-awal itu ketika Rasulullah meninggal dunia terjadi perbedaan antara Muhajirin dan Ansar.
Sampai akhirnya kenapa Rasulullah itu dikuburkan itu sampai terlambat, sampai 3 hari Rasulullah itu dikuburkan kan itu. Kenapa seperti itu? Karena urusan ini, yaitu apa? Pendapatnya para sahabat, urusan khilafah, yaitu masalah negara itu lebih penting daripada masalah Rasulullah SAW. Kenapa? Karena kalau ini nggak diselesaikan segera pecah nanti Islam itu. Akhirnya rupanya orang Ansor sudah menyiapkan pemimpin. Setelah itu datang Abu Bakar diskusi, datang Umar diskusi dan yang lainnya. Sampai akhirnya diingatkan dan yang lainnya diingatkan sabda Rasulullah dan yang lainnya sampai akhirnya mereka mengakui, ya. Nahnul Ansor. Nah, kami itu hanya penolong kami itu. Dan kami bukan umarok, kami bukan pemimpin, kalianlah umaroknya itu. Yaitu orang Quraisy itu pemimpinnya itu. Akhirnya apa? Ya sudah, mereka nggak punya apa-apa. Walaupun mereka itu orang pribumi. Mereka itu orang pribumi. Orang Ansor kan tinggal di situ, di Medina. Tapi yang menjadi pemimpin semuanya dari orang Quraisy. Tapi mereka apa? Mereka nggak mencari kekuasaan. Karena sudah Rasul sudah menasihati mereka. Nanti akan datang keegoisme, wahai orang-orang Ansor. Fasbiru hatta talqauni ilal haud. Sabarlah kalian nanti sampai kalian itu berjumpa dengan saya. Dan itu sudah Rasulullah sampaikan gitu. Akhirnya orang Ansor itu bisa lapang dada karena bukan dunia yang mereka cari. Oleh itu Masya Allah luar biasa kalau kita lihat perjuangan orang Ansor itu luar biasa. Sampai akhirnya kan pernah juga ada masalah ketika selesai perang Hunain. Kan perang Hunain itu kan ghanimahnya melimpah. Karena dalam perang Hunain itu strateginya orang kafir Quraisy, yaitu kafir yang tersisa, kafir Arab Mekah yang tersisa itu yang belum beriman itu, mereka punya strategi untuk menyemangati perang, semua hartanya dibawa. Istrinya, semua anaknya, semua hartanya, kudanya, ontanya semuanya dibawa. Kumpulkan nanti di belakang. Mereka di depan, sehingga mereka kalau perang lihatnya belakang. Kalau kalah habis mereka itu, habis semua harta yang mereka miliki. Akhirnya semangat di awal-awal perangnya sampai kaum muslimin kocar-kacir di awal-awal, tapi akhirnya berkumpul. Setelah itu mudah dikalahkan karena jumlahnya sedikit mereka itu. Setelah itu kaum muslimin mendapatkan ghanimah yang luar biasa banyaknya. Tapi Rasulullah itu membaginya itu, ada pemimpin Quraisy, kabilah ini dikasih pemimpinnya 300 ekor onta. Yang ini ada yang 200 ekor onta, ada yang 400 ekor onta. Semuanya dikasih, kecuali orang Ansor nggak dapat sama sekali. Orang Ansor nggak dapat. Sehingga apa? Orang Ansor mulai curiga itu, kenapa kok seperti ini kan itu? Namanya manusia itu. Akhirnya mereka itu mengatakan, kenapa kalau kita itu perang, kami yang dipanggil gitu loh, untuk berperang membela Rasulullah itu. Tapi kalau sudah menang, kita nggak mendapatkan bagian dari hasilnya gitu. Mereka pada bawa hasil, kita nggak bawa apa-apa itu. Akhirnya mulailah ada perbincangan terhadap Rasulullah di kalangan orang-orang Ansor lah itu. Sampai beritanya ke Rasulullah itu. Rasulullah tahu. Akhirnya Rasulullah panggil Sa'ad bin Ubadah. Wahai Sa'ad, saya mendengar desas-desus seperti ini, apakah benar ya? Benar ya Rasulullah. Orang-orang sufahauna itu, yaitu orang-orang dari kami yang masih muda-muda seperti itu ya Rasulullah. Yaitu kenapa kok nggak adil pembagian seperti ini? Kalau perang kita yang dipanggil, tapi kalau menang kita nggak mendapatkan apa-apa. Setelah itu Rasulullah tanya, kamu engkau wahai Sa'ad, apa yang kau mendapatkan? Maka beliau mengatakan, ana rajulun min qaumi. Saya pun juga sama dengan kaum saya ya Rasulullah. Ya, akhirnya Rasulullah mengatakan, udah kalau seperti itu kumpulkan semua orang Ansor. Jangan ada yang ikut kecuali Ansor. Akhirnya kumpulkan semua. Ketika sudah berkumpul semua orang Ansor, maka saat datang ke Rasulullah, Rasulullah sudah berkumpul. Rasulullah tanya, apakah ada selain Ansor yang kumpul? Nggak ada ya Rasulullah, semua hanya orang Ansor. Oke. Rasulullah datang, akhirnya diingatkan, luar biasa nasihatnya Rasulullah itu. Sampai akhirnya mereka semuanya cuma menduk orang Ansor itu. Wahai orang Ansor, yaitu apa sesuatu yang saya dengar dari kalian itu? Madza asma'abikum, yaitu apa yang saya dengar dari kalian itu apa kok desas-desus seperti ini itu? Mereka cuma diam. Setelah itu Rasulullah mengingatkan itu, wahai orang-orang Ansor, alam ajidkum dullalan. Bukankah saya dulu ketika pergi ke kampung kalian, ke negeri kalian itu, kalian dulu sesat. Setelah itu Allah memberikan hidayah kepada kalian dengan jalan saya. Wa kuntum mutafarriqin, kalian dulu bercerai-berai kalian itu. Kemudian Allah menyatukan hati kalian dengan perantara saya. Wa kuntum alatan, kalian dulu miskin, kemudian Allah kayakan kalian dengan perantara saya itu. Coba jawab ya orang-orang, jawab ucapan saya ini. Mereka hanya mengatakan Allahu wa rasuluhu aman. Setelah itu Rasulullah mengatakan, wahai orang Ansor, kalau seandainya kalian mau itu, silakan kalian katakan itu. Kami itu masuk Islam untuk harta ya Rasulullah. Kami itu masuk Islam karena ini ya Rasulullah itu. Setelah itu Rasulullah mengatakan, wahai orang Ansor, kalian itu manusia terbaik. Jika seandainya orang itu memilih satu jalan, kemudian orang Ansor kok milih jalan yang lain, saya akan ikuti jalannya orang Ansor. Manusia itu semua orang biasa, sedangkan orang Ansor itu pilihan-pilihan terbaik mereka itu. Setelah itu terakhir Rasulullah mengatakan, wahai orang Ansor, apakah kalian nggak ridho
jika seandainya dalam perang ini orang pulang bawa onta, bawa kuda, bawa harta, kalian pulang bawa Rasulullah ke negeri kalian sendiri, itu lebih mahal siapa Rasulullah dengan harta itu? Akhirnya mereka semuanya menangis, kemudian mereka sudah samina wa ata'na. Akhirnya apa? Setelah itu sampai Rasulullah terakhir mengatakan, wahai orang Ansar, sabar, jangan kalian itu masuk Islam karena harta, karena jabatan. Nanti akan muncul para pemimpin yang akan merampas haknya kalian. Kan sebenarnya kan negeri kalian itu ya haknya kalian kan itu. Siapa yang berhak menjadi pemimpin di Madinah? Ya kalian. Tapi nanti kalian nggak mendapatkan apa-apa. Maka Rasulullah mengatakan, isbiru hatta talquni alal haud, sabar sampai nanti kalian itu berjumpa dengan saya di telaga. Oleh itu orang Ansar itu manusia pilihan, nggak main-main mereka itu. Walaysa minas sunnati qitalu sultan. Maka intinya Rasulullah sudah mengatakan sabar. Kita itu mendapatkan pemimpin yang zalim, sabar. Sampai kapan? Ya sampai kita mati. Sabarnya kita itu sampai kapan? Sampai kita mati. Sampai nanti kita berjumpa dengan Rasulullah di telaga. Walaysa minas sunnah, dan bukan termasuk akidah kita qitalu sultan, memerangi pemimpin. Fa inna fihi fasada dunya wad din, karena memerangi pemimpin itu semuanya ada kerusakan bagi agama dan dunia. Iya. Qala ma'alif ta'ala wa yahillu qitalul khawarij, dan dibolehkan untuk memerangi khawarij. Bahkan Rasulullah sendiri yang mengatakan, "Lau laqituhum," kalau saya itu berjumpa dengan mereka khawarij, "la aqtulannahum qatla 'adin," akan saya bunuh mereka seperti Allah membunuh kaumnya Ad. Yaitu perintah untuk memerangi mereka. Aina wajadtumuhum faqtuluhum, dimanapun kalian mendapatkan khawarij, bunuh mereka, perangi mereka. Kenapa? Khawarij itu kelompok yang paling berbahaya bagi Islam. Karena sifatnya mereka itu yaqtuluna ahlal Islam wa yada'una ahlal awthan. Mereka itu sering membunuh kaum muslimin dan mereka itu membiarkan orang-orang kafir. Dengan alasan apa? Orang muslim itu murtad dari agama kalau tidak ikut mereka. Orang murtad lebih parah daripada orang kafir asli. Itu hujahnya khawarij. Wa yahillu qitalul khawarij. Tetapi membunuh khawarij itu, ini kayak di zaman Ali, kita tidak memulai. Kita tidak boleh memulai. Maka Ali bin Abi Thalib tidak memulai pembunuhan kepada mereka. Tapi Ali cuma menunggu, pasti mereka akan keluar memberontak. Ketika Abdullah bin Khabbab bin Arid, itu anaknya seorang sahabat senior, Khabbab bin Arid itu kan sahabat senior. Anaknya namanya Abdullah. Dibunuh sama mereka dengan cara yang keji. Kemudian budak perempuannya dibedah perutnya, jarinya dicincang sama mereka, kemudian kambingnya dimakan sama mereka. Ali bin Abi Thalib mengamuk setelah itu. Pasukan tempur disiapkan, akhirnya berangkat. Sampai nanti akhirnya terjadi peperangan dahsyat namanya perang Nahrawan. Perang Nahrawan. Jadi ketika ditanya, "Wahai Ali, kenapa kok kita itu memerangi Khawarij? Apakah mereka itu kafir?" "Hum minal kufri farru," kata Ali. Enggak. Mereka dari kekafiran itu mereka lari. Terus apakah mereka itu munafik sehingga kita perangi itu? Enggak. Al-munafiqun la yadhkuruna Allah illa qalilah. Orang munafik itu tidak berzikir kepada Allah kecuali sedikit. Kalau Khawarij ada ibadah. Terus bagaimana wahai Ali, siapa mereka sehingga kita perangi mereka itu? Maka Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Ikhwanuna baghaw alina." Mereka itu sahabat-sahabat kami, tetapi mereka menzalimi kami. Sehingga kita tangkal kezaliman mereka dengan kita perangi. Dinamakan dengan daf'us sha'il. Kita ketika ada sesuatu yang membahayakan kita bela diri kita. Walaupun dengan cara, tidak ada cara kecuali membunuh orang itu, kita bunuh. Akhirnya setelah itu berangkat pasukan perang, kemudian mudah sekali kalahkan, karena jumlahnya sedikit mereka itu waktu itu. Sampai akhirnya setelah itu kepala mereka ditancapkan di jalan-jalan. Kepala-kepala Khawarij itu ditancapkan. Sampai di Masjid Damaskus itu, depan masjid itu ada 70 kepala. Maka ada seorang sahabat namanya Abu Umamah Al-Bahili. Dia ketika melihat kepala-kepala Khawarij ini, beliau itu mengatakan, "Gila benar, gila benar, gila benar, anjing-anjing neraka mereka ini. Anjing-anjing neraka, mereka anjing-anjing neraka. Syarrul qatla tahta adimi sama." Mereka itu adalah makhluk yang paling jelek terbunuh di bawah langit. Wa khairul qatla man qataluh, dan sebaik orang yang terbunuh adalah orang yang mereka bunuh. Setelah itu beliau ditanya, "Wahai Abu Umamah, engkau mengatakan keras sekali seperti ini, gila benar, anjing neraka. Apakah engkau dapatkan dari Rasulullah?" Beliau mengatakan, "Kalau saya tidak mendengar dari beliau kecuali 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali, 7 kali, ma haddatsukum, saya enggak akan ngomong sama kalian." Yaitu saking seringnya Rasulullah mengatakan seperti itu. Tapi setelah itu apa? Abu Umamah itu menangis ketika melihat mereka itu.
Akhirnya ditanya, wahai Abu Umamah, Anda tadi keras sekali menjuluki mereka itu. Sekarang Anda menangis itu. Maka beliau mengatakan, saya tidak tahu gimana syaitan itu bisa mempermainkan otak manusia itu. Sampai mereka rela mengorbankan nyawa untuk akidah menyimpangnya mereka itu. Kayak apa hebatnya syaitan itu. Itu jadi ketika itu Ali bin Abi Thalib memerangi. Walaupun nanti Ali bin Abi Thalib tumbang juga di tangan mereka. Sampai akhirnya nanti kan dibunuh sama Abdurrahman bin Muljam. Sama orang Khawarij itu. Jadi orang Khawarij ini bahaya sekali. Bagi Islam itu paling bahaya. Dan keparahnya Khawarij itu cuma dalam satu. Kalau kita melihat itu nanti, kita melihat Khawarij sama Ahlus Sunnah itu hampir semuanya mirip. Termasuk mereka itu pengagung sunnah, mereka itu luar biasa lah itu. Dalam masalah akidah mereka itu bagus. Cuma masalah iman saja mereka bahayanya itu. Nah itu apa? Khawarij itu kalau ibadahnya Khawarij dibandingkan ibadahnya sahabat saja nggak ada apa-apanya itu. Tapi kenapa menjadi kilah benar itu? Karena mereka merobek harga diri seorang muslim dengan mengatakan kafir kepada orang muslim itu dosa paling besar itu, nggak main-main itu. Ya paham ya? Maka menghukumi orang kalau serampangan itu bahaya, dosa besar, nggak main-main itu. Khawarij saja gara-gara masalah ini mengkafirkan orang muslim berbuat dosa, akhirnya dijuluki sebagai kilah benar, anjing neraka. Padahal mereka ahli ibadah, mereka mencintai sunnah Rasulullah, mereka nggak main-main itu. Tapi mereka dijuluki sebagai kilah benar gara-gara masalah itu. Sehingga apa? Masalah harga diri seorang muslim itu nggak main-main, sangat dijaga. Sehingga siapa yang merobek atas nama agama itu bid'ahnya paling parah kalau seperti ini. Wa yahillu qitalul khawarij, boleh memerangi orang-orang khawarij idza aradu lil muslimina fi amwalihim wa anfusihim wa ahlihim. Kalau khawarij itu merampas hartanya kaum muslimin, jiwa mereka dan keluarganya mereka, dan itu kerjaan khawarij. Orang khawarij termasuk yang di Indonesia. Banyak khawarij di Indonesia itu banyak. Sampai termasuk yang di Indonesia itu mereka nganggep Indonesia itu negeri peperangan. Indonesia itu tempat perang. Sehingga mereka itu perangnya di sini, perangnya di Indonesia. Karena itu Rasul sudah mengabarkan mereka itu perangnya di negeri muslim. Mereka markasnya malah tinggalnya di negeri kafir mereka itu. Jadi ada orang, dia itu orang Saudi, mengkafirkan Saudi. Setelah itu keluar dari Saudi, pindah ke Inggris, bikin pondok di Inggris. Kemudian apa? Ngutus murid-muridnya pergi ke Saudi, ngebom Saudi. Kenapa? Karena dia menganggap Inggris itu lebih Islam daripada Saudi Arabia itu. Sehingga apa? Mereka sampai nggak main-main dulu. Misinya mereka, Ka'bah pun dijebol sama mereka itu. Jadi nggak main-main itu. Sampai mereka sudah hampir waktu itu, saya pernah umroh waktu itu kan. Saya pernah umroh, backpacker waktu itu. Saya kumpul sama orang-orang India itu. Jauh sekali dari komunitas orang Indonesia itu. Subhanallah itu Ramadan hotel saya itu, saya subuh itu, setelah itu kan tidur istirahat, meledak itu, keras sekali ledakannya itu. Rupanya sebelah hotel itu ada apartemen atau ya di situ ada kontrakan itu tempatnya Khawarij kumpul di situ. Wah, akhirnya meledak itu sampai hancur itu apartemennya, sampai hotel saya saja kacanya pecah semua itu. Saya masih istirahat di situ itu. Wah, akhirnya perang tembak-tembak itu di ya dekat di belakangnya Tower Zam-Zam lah, ke sana lagi itu. Sudah mau masuk ke Mekah loh, nggak main-main loh. Akhirnya targetnya mereka apa? Mereka itu mau masuk ke Mekah pas orang-orang lagi kumpul kan Ramadan itu, malam 27 targetnya mereka itu. Kemudian meledakkan di situ. Coba meledakkan ketika orang-orang itu sedang ibadah di Ka'bah. Kenapa? Karena mereka menganggap semuanya penyembah berhala semua mereka itu. Jawabannya kan itu. Apa berhalanya? Ka'bah. Ka'bah itu berhala itu. Sehingga Ka'bah pun mau dihancurkan sama mereka itu. Jadi nggak main-main, mereka itu nggak main-main itu. Makanya sampai para ulama mengatakan Khawarij itu lebih bahaya daripada Dajjal. Kenapa bahayanya itu? Dajjal nggak bisa masuk kota Mekah dan Madinah itu. Khawarij bisa masuk itu, nggak main-main kan itu loh, ngerinya kan itu. Nah, jadi Khawarij itu bahaya. Nah, Khawarij itu kerjanya apa? Mereka itu membunuh kaum muslimin, ngambil harta mereka, itu biasa. Di Indonesia pun seperti itu Khawarijnya itu. Sehingga apa? Mereka nganggap Indonesia itu negeri perang. Akhirnya apa? Semua harta di sini semuanya ghanimah. Coba bayangkan itu. Jadi mereka biasa curi ATM. Siapa yang curi? Orang jenggotan-jenggotan gitu. Masya Allah kan luar biasa itu. Curi ATM, kemudian nanti datang ke kebunnya warga makan, kemudian apa sajalah mereka itu. Kerjanya kayak gitu. Ternaknya orang diambil. Kata mereka kenapa? Karena ini semuanya ghanimah saja itu. Ini kafir semua mereka itu. Dahsyat yang dia main-main. Sampai karena saya sering ketemu dengan mereka gitu. Masa itu saya sudah biasa diskusi sama mereka, debat sama mereka itu biasa saya itu. Ada di antara teman saya itu, ya nyasar waktu itu, dia muridnya Aman Abdurrahman namanya itu.
Dia sudah mengkafirkan Indonesia sampai dia punya tulisan tapi belum dicetak waktu itu. Kafirnya negara Indonesia. Subhanallah, nyasar ke Maghrib gitu. Datang ke Maghrib, diskusi, debat, jadi belajar di Maghrib, tapi dia mengkafirkan Syabulasan itu. Syabulasan kafir, semua orang yang di sini kafir semua itu, tapi belajarnya di situ. Akhirnya setiap hari debatnya sama saya, terus debat kan. Karena waktu itu yang memang fokus manhaj kan saya waktu itu di sana itu. Debat sampai berhari-hari itu di perpustakaan itu. Setiap hari debat sama dia itu. Sampai akhirnya dia kalah, kemudian dia mulai terbuka. Kemudian dia nasihati saya Ustaz, saya dulu saking ngerinya masalah itu ngikuti kelompok itu ya. Sampai bapak saja saya kafirkan, ibu saja saya kafirkan. Sehingga kalau saya pulang mudik, kalau saya mudik itu, kalau bapak ibu saya itu nyembelih ayam, itu enggak saya makan karena bangke. Semua orang Indonesia semuanya kafir bagi kita itu. Dan enggak main-main itu. Jadi mereka itu, dan mereka punya misi memang menghancurkan itu. Jadi sampai akhirnya kan ketangkep kan orangnya kan. Aman Abdul Rahman kan ketangkep karena dia mengumpulkan bom di rumahnya, pengen ngebom waktu itu. Nah, ketangkep. Jadi mereka enggak main-main. Khawarij itu enggak main-main. Mereka itu bahaya. Sampai akhirnya kan pernah di Cirebon juga itu. Saking bingungnya mereka mau ngebom mana? Ngebomnya masjid. Sholat Jumat, lagi sholat Jumat, rupanya bawa bahan peledak. Saking bingung mau jihadnya kemana gitu. Maka apa? Indonesia itu bukan tempat jihad. Kalau mau berjihad di tempat-tempat peperangan, Indonesia bukan tempat jihad di sini itu. Tapi apa? Saking ya pengennya mereka katanya kalau mati dijemput sama bidadari surga kan itu kata mereka itu. Kan kebanyakan doktrinnya kayak gitu. Akhirnya apa? Kebanyakan yang ikut itu yang orang yang payah-payah gitu. Orang yang kerjanya susah, akhirnya ditawari sama mereka doktrin. Kamu kalau jihad ngebom sana langsung bidadari yang jemputkan. Yo wes, daripada saya kerja susah jualan bakso nggak laku-laku kan gitu. Akhirnya berangkat ngebom wes. Dan itu banyak orang seperti itu. Sehingga yang doktrin itu biasanya apa? Orang yang ekonominya payah, mahasiswa itu nggak punya duit. Nah itu tawari. Nanti tuh ikut kelompok mereka. Wes kamu minta duit berapa nggak apa-apa. Kan semua negeri kita itu kan semuanya halal diambil kan itu. Senang sekali kan para pemuda kan mahasiswa kan itu. Berarti makan di warung makan nggak bayar nggak apa-apa kan semuanya ghanimah kan gitu. Akhirnya apa? Mahasiswa kemudian orang-orang kayak itu banyak sekali yang ikut mereka itu. Nah, akhirnya apa ya mereka nanti jihad versi mereka. Walisalahu idza faraquhum ayatlubahum. Nah, ketika seandainya misalkan terjadi peperangan antara kita dengan mereka Khawarij, hatta Khawarij kita perangi. Mereka kan orang muslim bagaimanapun itu. Terus bagaimana kalau mereka kalah itu? Apakah mereka kita ambil sebagai budak atau harta dia kita jadikan sebagai rampasan perang? Tidak. Tidak. Peperangan kaum muslimin dengan kaum muslimin itu tidak ada namanya perbudakan, tidak ada namanya rampasan perang. Sehingga selesai wis. Mereka hartanya ditinggal, ya udah itu hartanya mereka. Enggak boleh kita itu mengambil hartanya mereka. Walisalahu idza faraquhum ayatlubahum. Kalau ada di antara mereka yang lari, enggak boleh kita kejar. Wala yujhizu ala jarihim. Dan tidak boleh kita datangi orang yang terluka mereka kemudian kita bunuh mereka, tidak. Wala ya'khudha fai'ahum, dan tidak boleh kita mengambil hartanya mereka yang ditinggal sama mereka. Wala yaqtulu asirahum, demikian juga tidak boleh membunuh tawanan mereka. Wala yatba'u mudbirahum, demikian juga orang yang melarikan diri tidak boleh diikuti, tidak boleh dikejar. Kenapa? Karena ini nanti masuk bab namanya daf'usail. Daf'usail masalah fikih. Daf'usail itu apa? Ketika ada sesuatu yang membahayakan saya di waktu itu membela diri kan itu. Contohnya misalkan ada maling yang pengen ngambil harta saya pertahankan kan itu. Kalau dia itu terus pengen mencuri harta saya sudah tahan nggak bisa kecuali kita saling perang misalkan. Ya udah kita perang. Ya selesai. Tapi kan itu istilahnya namanya daf'usail. Ketika itu sudah selesai ya sudah selesai kan itu. Karena itu namanya nanti masuk dalam bab namanya daf'usail itu. Sehingga tidak boleh harta mereka bukan harta ghanimah. Harta Khawarij, hartanya Khawarij bukan ghanimah. Perempuan mereka, anaknya mereka bukan budak. Bukan. Kenapa? Karena mereka orang muslim. Seperti ketika Ali bin Abi Thalib berperang sama Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah kalah, tapi Aisyah tidak jadikan budak. Kenapa nggak jadikan budak? Karena kita itu perangnya itu bukan karena perang kafir dan Islam, bukan. Kecuali kalau perangnya itu kafir dan Islam iya. Tapi kalau ini perangnya itu antara sesama kaum muslimin. Sehingga tidak ada namanya perbudakan dari peperangan, nggak ada. Ya sampai di sini pembahasan itu akhir udah mana. Alhamdulillah Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.